Om Swastiastu, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iwayan Putriase dari Prodi Pendidikan Sejarah Undiksa, Singaraja, Bali. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang tulisan saya, yaitu manuskrip lontar sebagai sumber penulisan sejarah lokal alternatif di Bali. Latar belakang dari kajian ini adalah perkembangan penulisan sejarah Indonesia secara umum, dari politik ke sejarah atau kajian-kajian alternatif yang nantinya memunculkan berbagai kajian, salah satunya adalah sejarah lokal. Dalam dimensi sejarah lokal ini kita juga ada sejarah yang lainnya, adalah sejarah kesehatan, sejarah arsitektur, kemudian ada seni dan lain sebagainya. Berangkat dari situlah kemudian saya tertarik untuk mengkaji sumber-sumber alternatif penulisan sejarah lokal, khususnya yang ada di Bali, yaitu dengan berdasarkan pada manuskrip kuno yang di Bali dikenal dengan lontar. Metode kajian yang dipakai atau metodologi penelitian yang dipakai dalam mengkaji masalah ini adalah metodologi sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Kemudian hasil penelitian atau kajian atau pembahasan ini terbagi menjadi 3 sub. Pertama itu adalah berkaitan dengan gambaran umum lontar yang ada di Bali, baik yang tersimpan di Museum Gunung Kertio sebagai pusat lontar di Bali, kemudian yang tersimpan secara pribadi. Nah, secara umum ini terbagi menjadi 3 kelompok kalau di Gunung Kertio, yaitu ada lontar, buku arsip, dan salinan lontar. Dan khusus untuk salinan lontar yang menjadi sumber dari penulisan sejarah lokal itu terbagi menjadi 7 sub, yaitu nanti Weda, agama, itihasa, babad, tantri, dan lelampahan. Kedua itu juga nanti terbagi menjadi sub-sub yang lebih kecil, yang lebih spesifik, yang bisa dipakai sebagai sebagai penulisan sejarah lokal alternatif. Kemudian sub pembahasan kedua itu adalah pemanfaatan manuskrip lontar sebagai sumber alternatif penulisan sejarah lokal. Dalam konteks ini perlu kehati-hatian dalam konteks untuk menggunakan sumber itu sebagai sumber dalam penulisan sejarah lokal, karena kita ketahui babad misalnya dan manuskrip kuno itu biasanya bersifat puja sastra dan tidak sejaman, sehingga nanti kalau dimanfaatkan perlu ada kritik yang ketat sehingga nanti hasilnya benar-benar objektif, tidak subjektif gitu. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang terdapat dalam kajian sejarah yang berbasis manuskrip lontar ini. Nilai itu ada nilai edukatif, inspiratif, perjuangan, dan nilai seni. Di 4 komponen nilai inilah yang nanti kita transformasikan sebagaimana tugas dari pendidikan maupun penelitian sejarah. Nah, demikian beberapa pokok pikiran yang ada dalam kajian makalah saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.